Bab 4257. Patung Dewa Naga. Tapi tidak peduli yang mana, kedua belah pihak akan mencoba untuk melawan satu sama lain cepat atau lambat. Dan jika Eric Kin tidak menemukannya, akan berbahaya ketika lawan sebenarnya mengungkapkan tubuh aslinya. Lalu apa tujuanmu memurnikan obat? Ciptakan peluang untuk memaksa orang-orang ini keluar terlebih dahulu, kata Eric Kin dengan suara terkonsentrasi. Jika mereka lemah, kami akan mengambil kesempatan untuk menghancurkan mereka. Jika mereka lebih kuat, kami akan menghindari keunggulan mereka terlebih dahulu, setidaknya tidak masuk perangkap. Memurnikan obat memaksa mereka keluar. Aku mengerti, kamu ingin meledakkan tungku. Mata Rain tiba-tiba berbinar. Segera setelah obat tungku meledak, Reiki berhamburan liar dan formasi penyembunyian kelompok orang ini akan selesai. Bahkan, mungkin bisa menciptakan beberapa keuntungan. Betul sekali. Eric Kin juga merasa lega untuk sementara. Sangat mudah berbicara dengan Rain. Rain, seperti Nicholas Peng, memiliki spiritualitas api. Jika dia sedikit, pihak lain dapat menarik kesimpulan. Dan Rain lebih bisa dipercaya daripada Nicholas Peng, pria yang licik. Haha, tidak heran kamu di sini untuk membuat pemurnian obat dan tidak membiarkanku menggunakan tungku obatku. Kamu terlalu buruk, tapi aku menghargainya. Rain hampir tidak bisa menahan tawa. Bayangkan sekelompok bajingan tak tahu malu bersembunyi tidak jauh dari mereka, berniat untuk berkomplot melawan mereka, tetapi dengan keras, orang-orang ini dibom dan terbang berkeliling. Betapa seru dan mengasyikkannya pemandangan ini. Dan pihak lain sama sekali tidak bisa menebak tujuan sebenarnya Eric Kin. Rain kagum atas tanggapan si jenius Eric Kin. Saudara Kin, apakah ada orang lain yang tahu tentang ini? Tidak, semakin sedikit orang yang tahu, semakin baik. Saudara Kin, beritahu aku semua resep di tungkumu. Aku akan mempelajarinya dan melihat apakah aku dapat meningkatkan kekuatannya atau tidak, kata Rain dengan bersemangat. Karena aku tahu cerita di dalamnya, itu pasti membantu. Dan melakukan hal semacam ini, aku juga merasa sangat bahagia. Setelah itu, Rain membaca dengan seksama resep obat transmisi suara Eric Kin. Mereka sama-sama jenius memurnikan obat dan tentunya Rain bisa memahami mereka dengan cepat. Sambil meratapi kecerdikan resep obat Eric Kin, Rain juga mengungkapkan beberapa ide untuk pemurnian. Bisakah kamu yakin bahwa obat tungku ini tidak akan meledak? Tanya Eric Kin. Jangan khawatir soal itu, mata aku yang menyelidik tidak hanya bisa melihat orang, aku juga bisa melihat dengan jelas sampai di mana batas tungku obat, kata Rain sambil menyeringai. Jika memintaku untuk melakukan ini, kekuatan penggorengan ini dapat ditingkatkan hingga 30%. Jika lawan tidak memiliki alat khusus, penggorengan ini dapat membunuh satu atau dua master dua kegagalan. Maka lakukanlah. Mata Eric Kin juga bergerak sedikit, dia segera mengambil keputusan. Meskipun dia tidak tahu berapa banyak orang yang bersembunyi di sudut ini, karena dia ingin memaksa pihak lain keluar, tentu saja, semakin kejam metodenya, semakin baik. Di sudut istana, sekelompok kultivator klan naga sisik memang sedang mengamati gerak-gerik Eric Kin dan lainnya. Yang mulia, Rain ini sangat dekat dengan kita. Jika kita melakukan sesuatu, aku 50% yakin bahwa aku dapat melukai orang ini dengan serius. Seorang kepala suku dari klan naga sisik berkata dengan suara berat. Tidak. Yang kami inginkan bukanlah keuntungan atau kerugian dari satu orang ini, tetapi untuk memusnahkan sekelompok orang ini. Pangeran dari klan naga sisik berkata dengan dingin. Kultivator Senmusu dan Mingzu telah terjebak dalam formasi luar dan kehilangan kesempatan. Sekarang orang-orang ini mampu bersaing dengan kita.
Selama mereka mati, bintang dewa bintang Suangong itu ditakdirkan untuk menjadi milikku. Jadi dalam pertempuran ini, kita harus berhati-hati. Yang mulia, sebenarnya, termasuk harta itu, selama kita memimpin, orang-orang ini semua akan mati, kata tetua itu lagi. Penatuafu, jangan selalu memikirkan patung Dewa Naga. Sebaiknya tidak menggunakan benda ini kecuali jika diperlukan. Tetua berambut putih juga berkata dengan dalam suara. Begitulah sebenarnya, dan apa yang terjadi di depan, setelah mengaktifkan token perunggu, tidak ada yang tahu apa yang ada di balik gerbang. Kita harus berhati-hati, kata Pangeran Klan Naga Sisik. Orang luar mengatakan bahwa klan iblis kami berani dan bodoh, kurang kebijaksanaan. Biarkan mereka melihat kali ini. Klan Naga Sisik juga mengerti, biarkan para kultivator manusia yang mengaku pintar mati dulu, lalu kita akan memanfaatkannya nanti. Yang mulia benar. Penatuanmu, jangan terlalu impulsif. Sudah berapa kali klan Naga Sisik menderita karena tidak tenang, kali ini kita harus tenang. Kata-kata pangeran juga menyebabkan banyak kultivator klan Naga Sisik mengangguk setuju. Dahulu para kultivator biasa pandai melakukan siasat, namun jika klan Naga Sisik menggunakan muslihat untuk menghancurkan kelompok manusia kali ini, itu akan membuktikan bahwa kultivator klan Naga Sisik juga pandai, tidak lebih lemah dari manusia. Alasan mengapa pangeran dari klan Naga Sisik bisa menonjol dalam perebutan ahli waris adalah karena dia memiliki otak yang tidak kalah dengan manusia. Aku hanya tidak tahu apa yang orang ini sedang saring. Aku sudah mengamati sejak lama, tapi aku belum menemukan jenis pil dewa itu. Kepala suku klan Naga Sisik lainnya berpakaian hijau tua, mengerutkan kening. Melihat memurnikan obat Rain dari jarak sedekat itu, klan Naga Sisik secara alami dapat melihat dengan jelas material apa yang dimasukkan pihak lain. Masuk akal bahwa dengan kekuatannya dalam memurnikan obat dan mengetahui apa yang dimasukkan ke dalam rumput ajaib, bahkan jika dia tidak bisa mempelajari resep obat secara diam-diam, dia mungkin bisa melihat petunjuknya. Akibatnya, sesepuh memurnikan obat dari klan Naga Sisik merenung lama, tetapi dia tidak dapat mengetahuinya. Hal seperti apa yang disempurnakan Rain ini? Keadaan Erikin saat ini seharusnya ada masalah dengan tubuh Taois dan mungkin beberapa organ dalam telah terluka, jika tidak mengapa dia sering batuk. Tapi pil mujarab ini, bagaimanapun melihatnya, tidak ada hubungannya dengan pengobatan. Apapun kultivator biasa punya banyak cara aneh, mungkin pil mujarab sangat istimewa. Kata kepala suku klan Naga Sisik. Aku juga mendengar bahwa manusia dapat menggunakan darah iblis sebagai obat. Siapa yang tahu apa yang biasanya mereka teliti? Aku tahu tentang darah iblis. Jika tidak digunakan dengan benar, itu akan menimbulkan masalah, kata penatua berbaju hijau. Namun, beberapa orang berbicara saat melihat Rain mengeluarkan gumpalan cairan berdarah dan membuangnya ke tungku obat yang panas. Aku akan pergi, apa yang akan kita katakan, apa yang akan dikatakan pihak lain. Seorang tetua tertegun. Ngomong-ngomong, tetua Kiyu, apa yang salah dengan apa yang baru saja kamu katakan? Jika darah iblis ditempatkan, secara umum, tidak mungkin menambahkan rumput ajaib dengan atribut jahat yin, kata penatua Xingyi. Karena energi darah dalam tubuh kita jauh lebih kuat daripada energi manusia yang lemah dan begitu rumput ajaib yang sulit ditangkap bersentuhan, keduanya tidak cocok dan mudah dipertanyakan. Tapi kali ini, sebelum tetua Kiyu selesai berbicara, matanya membelalak. Karena tepat di depan obat tungku, Rain melemparkan segala macam rumput ajaib dan bahan-bahan yang bersifat jahat ke arah obat tungku satu persatu. Apa yang terjadi dengan kuda tunggangan ini? Penatua Kiyu hanya merasakan kepalanya berdengung.
Mungkinkah dikatakan bahwa pelatihan obat telah mengembangkan obat mujarab lebih lanjut karena ketidakcocokan antara darah setan dan rumput ajaib? Namun untuk pemurnian alat, klan iblis lebih kuat, namun untuk pemurnian obat, manusia memang lebih baik. Mungkinkah dia secara tidak sengaja menyaksikan rahasia terbesar pelatihan obat manusia? Hatinya melonjak kegirangan, dan Penatua Kiyu mengabaikan teknik pemurnian Rain. Bersambung.